Winjo yang bercerita bagaimana cara dia melepas dari kecanduannya judi dan judi online gitu ya. Pukulan terberat kamu sampai akhirnya kamu sadar nih kayaknya ada yang salah dengan diriku tuh apa? Ada yang salah karena waktu kalah aku nggak ngerasain apapun. Aku selalu menyisihkan duitku buat biaya hidup sama judi. Yang awalnya kalau kalah stres, ini kayak udah nggak. Memang judi begitu. Sekarang udah nggak stres, jadi kayak udah biasa gitu. Jadi udah enjoy aku. Udah kebal gitu ibaratnya. Sampai kepake tuh duit kebutuhan hidup. Oh lebih dikit biaya hidupku bahkan. Aku kan nggak hedon, cuma buat judi lebih banyak daripada biaya hidupku sendiri. Itu membuat kamu sadar nih kamu udah bermasalah tuh. Sama mulai meremehkan uang kecil menurutku. Gara-gara judi, jadi menurutku ada yang salah. Ada yang salah di sini. Ada yang salah. Sama nggak merasa bersalah dengan judi. Nggak merasa bersalah. Terus abis itu kan kamu sempat pulang ketika kamu tobat tuh, kamu pulang ke Malang kan? Sempat. Walaupun ya kamu menghadapi keluarga dan kemarahan keluarga pada saat itu. Aku mengaku. Kamu mengaku? Kalau aku judi. Karena butuh bayar utang. Butuh bantuan. Terus kamu katanya mengurung diri banyak di kamar mandi pada saat itu. Aku kabur dari rumah sebenarnya, jadi aku tinggalnya sama tanteku. Karena di tanteku tuh banyak sepupuku cowok-cowok, aku nggak punya tempat sendirian, cuma bisa di kamar mandi di situ nanti. Spotku itu udah stres. Di stres, di fase stres. Jadi kayak apa? Ibaratnya kayak orang apa ya? Kayak pengen judi tapi menahan diri untuk enggak. Seperti itu. Lebih ke udah hancur aja sih hidup ini, kayak aku nggak punya masa depan ya sebagai cowok. Gitu. Apa yang berkecamuk? Nggak punya masa depan? Ada kekhawatiran? Iya, menurutku ya. Kalah judi sama orang tua nggak rukun, itu kuliah nggak selesai? Nggak selesai. Aku memutuskan untuk stop kuliah di hari itu. Terus, ya putus cinta juga termasuk. Pukulan pada saat itu? Pukulan. Jadi hidupmu turun semua, ada di bawah? Turun. Itu yang merasakan ya, aku merasa kayak banyak salah pilih jalan gitu loh. Nggak cuma judi ya, dari sebelum-sebelumnya yang lain-lain tuh aku merasa aku banyak salah milih jalan. Nah, dan ini kan sebuah proses perjalanan. Kamu sempat cerita bahwa akhirnya di dalam prosesmu itu kamu menemukan cara, yaitu dengan memaafkan banyak hal. Oh iya. Apa aja yang kamu maafkan pada saat itu? Karena banyak pilihan hidupku tuh salah ambil jalan. Menurutku pusatnya di mana sih? Karena kepahitan menurutku. Kepahitan sama orang tua. Nah, menurutku itu yang harus dirubah. Gimana caranya? Caranya pakai Tuhan Yesus aku mah. Tuhan. Bukan karena aku ya. Apa yang kamu panjatkan dalam doamu? Ya pasti pengen maafin ya. Dikasih POV yang baru sih aku. Apa POV-nya? Aku ngeliat lebih ke orang tua aku juga punya kepahitan lagi. Jadi sama. Mereka juga punya apa namanya, kesempatan hidup juga cuma sekali lah. Mereka juga punya kepahitan, om aku punya kepahitan, jadi sama kayak aku. Waktu dia aku udah pengen stop supaya anak lagi nggak gitu lagi. Jadi kamu maafkan dan kamu tidak ingin kepahitanmu itu menyakiti orang lain, menyakiti dirimu sendiri. Yes, benar. Karena itu nyakitin aku menurutku. Tanpa sadar. Akhirnya pilihan hidupku salah. Gara-gara kepahitan. Karena itulah kamu pada saat terakhir kita undang, ketika kita tunjukkan foto Oma, kamu sempat bilang, Oma, aku bisa menemukan jalanku. Emang iya? Ya. Kapan? Waktu itu. Ada cuplikan yang nggak ada ya? Kamu sempat bilang. Emang iya? Iya. Aku lupa. Tahun kapan? Itu adalah tahun 2022 ya kita undangnya, pada saat kamu habis menang. Iya, 2022 ya. Itu kan di tahun sebelumnya Oma kamu meninggal. Iya, 2021. Ketika Oma kamu meninggal, apa yang terjadi dalam kehidupan kamu? Waktu om aku meninggal, yang terjadi habis itu X Factor itu. Itu kamu sudah berdamai? Udah berdamai belum dalam sininya? Belum. Proses jadi aku mengampuni itu berapa 4 tahun lah. 4 tahun? Nggak semudah itu. Nggak semudah itu? Proses panjang. Ketika kamu menang dulu waktu di X Factor itu, itu belum sepenuhnya nih? Belum sepenuhnya. Itu kan tiap hari menurutku. Memaafkan. Jadi sekarang di hari ini kamu sudah ada di titik mana? Udah memaafkan. Aku sekarang sama papaku juga sohib udah sekarang. Oh iya? Sohib banget. Apa yang kamu rasakan udah setelah? Udah kayak bro. Aku ngomong ke papaku. Bilang personal. Apa? Bilang apa ke papa? Aku minta maaf kalau jadi anak punya salah, tapi aku ngampuni papi juga buat apapun yang kami lakukan. Kamu sempat bercerita juga bahwa Oma yang mengasuh kamu dari umur kamu 1 tahun gitu. Kamu lihat Oma tuh seringkali curiga sama kamu, negative thinking gitu. Iya. Kalau Oma masih hidup, kamu ingin bilang apa ke Oma? Gantian aku yang merawat lah paling gitu. Kamu gantian akan merawat Oma? Kalau sama Oma ya. Gitulah. Apa saranmu, nasihatmu untuk orang-orang di luar sana yang mungkin masih ada di tengah-tengah ketalutan, kegalauan, masih yaitu tadi kalah nggak masalah, padahal itu adalah masalah, sehingga banyak hal dalam kehidupan yang morat-marit. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumput.
semua bintang tamu kita. Terakhir Alvin Jo, apa yang mau kamu sampaikan ke orang-orang yang masih kecanduan apapun itu? Lebih ke jangan bego aja sih. Jangan. Penting itu. Harus sadar. Waktu stop. Jatuh lagi nggak apa-apa, coba lagi. Jatuh lagi nggak apa-apa, coba berhenti lagi. Sampai akhirnya bisa. Oke. Jadi untuk berhenti dari sesuatu yang buruk itu juga ada prosesnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya gagal, ya nggak apa-apa, bangkit lagi. Normal, bangkit lagi. Tapi jangan sudah jatuh, terus di situ aja terus itu ya. Dijatuhin terus lagi, jangan. Jangan ya. Berusaha lagi. Berusaha lagi. Karena itulah manusia kita hidup kan belajar dari kesalahan. Nggak harus lahir langsung benar gitu ya. Jason, terima kasih sudah hadir ya. Salam buat Marcel ya. Nola, terima kasih. Bima, terima kasih. Alvin, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Anda yang sudah berbagi dan hadir di sini. Mudah-mudahan ada banyak hikmah dan manfaat. Kita ketemu lagi setiap hari ya. Di Room The No Secret.